Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Rian Wahyudi, NIM E2018-2228. Di sini saya akan mengupas sedikit mengenai masalah ketenaga kerjaan. Yang pertama, pengertian. Pengertian dari tenaga kerja yaitu setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk kebutuhan masyarakat yang sudah diatur dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Nah, jadi maksudnya tenaga kerja di sini orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang, yaitu berupa uang ya, dan lain sebagainya untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau untuk kebutuhan masyarakat. Yang selanjutnya, objek kedudukan hukum ketenaga kerjaan. Objek pertama yaitu secara yuridis atau hukum, buruh atau tenaga kerja memang bebas memilih dan menentukan nasibnya, bebas memilih dan menentukan pekerjaan yang disukainya. Jadi secara hukum, buruh atau tenaga kerja di sini bebas nih memilih pekerjaan apa yang disukainya. Jadi tidak ada paksaan. Yang selanjutnya, namun secara sosiologis, kemasyarakatan, buruh atau tenaga kerja merupakan orang yang tidak bebas karena ia terpaksa bekerja dan mengikuti majikannya atau pengusahanya di mana ia berada. Nah, jadi secara kemasyarakatan, buruh atau tenaga kerja di sini dipandang tidak bebas karena apa? Karena dia akan memenuhi semua perintah dari majikannya atau pengusahanya karena ia bekerja. Yang selanjutnya, sifat hukum ketenaga kerjaan. Yang pertama, sifatnya mengatur. Ciri utama dari hukum ketenaga kerjaan yang sifatnya mengatur ditandai dengan adanya aturan yang sepenuhnya tidak memaksa. Dengan kata lain, boleh dilakukan penyimpangan atas ketentuan tersebut dalam perjanjian. Nah, jadi maksudnya dari sifat hukum ketenaga kerjaan yang mengatur di sini melakukan perjanjian antara kedua belah pihak, pihak pemberi pekerjaan dan pihak yang mau bekerja. Nah, jadi salah satunya ini boleh dilakukan penyimpangan atas ketentuan. Yang selanjutnya, memaksa. Dalam pelaksanaan hukum tenaga kerja, untuk masalah tertentu diperlakukan campur tangan pemerintah. Kenapa? Sifat publik dari hukum ketenaga kerjaan ditandai dengan ketentuan-ketentuan memaksa yang jika tidak dipenuhi maka negara atau pemerintah dapat melakukan aksi tertentu berupa sanksi. Nah, berbeda dari yang pertama sifatnya yang mengatur, memaksa di sini mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus memenuhi semua aturan yang berlaku. Karena kenapa? Karena kalau kita melanggarnya, pemerintah atau negara bisa memberikan sanksi kepada kita. Yang selanjutnya, ruang lingkup hukum ketenaga kerjaan. Yang pertama, ruang lingkup menurut pribadi, ruang lingkup menurut waktu, ruang lingkup menurut wilayah, dan yang terakhir ruang lingkup menurut hal ihwal. Jadi maksudnya apa ruang lingkup ketenaga kerjaan? Ruang lingkup hukum ketenaga kerjaan di sini adalah suatu keadaan di mana berlakunya hukum ketenaga kerjaan tersebut. Nah, jadi ada 4 yang sudah saya sebutkan tadi. Yang pertama, ruang lingkup menurut pribadi yang mencangkup pekerja, pemberi kerja, dan pemerintah. Yang kedua, ruang lingkup menurut waktu. Yang ketiga, ruang lingkup menurut wilayah. Dan yang terakhir, ruang lingkup menurut hal ihwal. Yang selanjutnya yaitu masalah pokok ketenaga kerjaan di Indonesia. Secara umum, kecenderungan masalah ketenaga kerjaan di Indonesia terkait dengan keterbatasan daya serap perekonomian dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja yang terus mengalami peningkatan. Nah, jadi maksudnya gimana? Secara umum, masalah pokok ketenaga kerjaan di Indonesia ini memiliki kecenderungan masalah ketenaga kerjaan di Indonesia terkait dengan keterbatasan daya serap perekonomian di Indonesia menurun, tapi angkatan kerja yang terus mengalami peningkatan. Jadi perekonomiannya menurun,
kita semua yang ingin bekerja itu meningkat. Jadi seperti itu. Sumber pokok masalah ketenagakerjaan di Indonesia, yaitu pertama, penduduk dan tenaga kerja. Yang kedua, kesempatan kerja. Yang ketiga, produktivitas tenaga kerja. Saya akan bahas satu persatu. Yang pertama, penduduk dan tenaga kerja. Kenapa bisa? Karena naiknya jumlah penduduk menyebabkan terjadinya kenaikan pada penawaran tenaga kerja. Begitupun sebaliknya. Permasalahan klasik yang muncul di Indonesia adalah percepatan pertumbuhan angkatan kerja tidak disertai dengan percepatan pertumbuhan lapangan pekerjaan. Nah, jadi penduduk di Indonesia ini mengalami peningkatan, tetapi lapangan pekerjaan di Indonesia mengalami penurunan atau stuck di situ aja, tetapi penduduknya mengalami peningkatan terus-menerus setiap tahunnya. Nah, jadi itu masalah pertama dari masalah pokok ketenaga kerjaan di Indonesia. Antara penduduk dan lapangan pekerjaan itu tidak balance. Lebih banyak penduduknya daripada lapangan pekerjaan. Nah, yang selanjutnya yaitu kesempatan kerja. Kesempatan kerja diklasifikasikan dalam 3 kategori, yaitu kesempatan kerja formal, kesempatan kerja informal, tidak termasuk pekerja di dalam keluarganya, dan yang terakhir tambahan kesempatan kerja. Bila dilihat dari tingkat pendidikan, tenaga kerja di Indonesia lebih banyak terserap di sektor informal. Kesempatan kerja yang terdapat di Indonesia umumnya tidak terdistribusi dengan sempurna. Secara umum, masyarakat menggambarkan bahwa kesempatan kerja tertinggi berada di pusat atau kota-kota besar yang memiliki perusahaan atau industri besar. Nah, jadi kesempatan pekerjaan yang berada pada desa-desa kecil atau kota-kota kecil itu minim lapangan pekerjaannya daripada yang ada di kota-kota besar. Karena apa? Karena masyarakat menggambarkan kesempatan kerja tertinggi berada di pusat atau di kota besar yang memiliki perusahaan atau industri besar. Jadi seperti itu. Kesempatan kerja kita ya yang dari kota-kota kecil itu minim, ya mau tidak mau kita harus menuju ke kota-kota yang besar yang lebih banyak perusahaan atau industri. Yang terakhir yaitu produktivitas tenaga kerja. Permasalahan perluasan kesempatan kerja dalam pembangunan Indonesia selalu dikaitkan dengan masalah produktivitas pekerja. Bagaimana orang dipekerjakan atau bagaimana produktifnya kesempatan kerja yang tersedia bagi mereka. Juga jam kerja yang relatif masih rendah dikaitkan dengan pendapatan pekerjaan. Kurang 35 jam untuk sektor pertanian, tetapi untuk sektor industri dan jasa bahkan lebih dari 45 jam per minggu. Jika mereka yang telah bekerja dilihat dari pendapatan yang diperoleh, kemudian dibandingkan dengan kebutuhan fisik umum, sebagian besar dari mereka mendapatkan upah di bawah kebutuhan fisik umum atau sebagai pekerja miskin. Nah, jadi produktivitas tenaga kerja di sini termasuk dalam sumber pokok masalah ketenaga kerjaan di Indonesia. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai ketenaga kerjaan. Apabila ada salah kata mohon maaf, kurang lebihnya saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.